Ribuan tentara Cina kabur kocar-kacir diburu pasukan setan TNI. Paradigm of collaboration is badly needed to save the world. We all have responsibility, not only for our people, but also for the people of the world. Being responsible means respecting international laws and principles of the UN Charter consistently. Being responsible means creating win-win, not zero-sum situations. Being responsible here also means that we must end the war. Does not end. It will be difficult for the world to move forward. If the war does not end, it will be difficult for us to take responsibility for the future of current generation. Konfrontasi bersenjata antara pasukan militer Indonesia dan Cina di wilayah sengketa semakin memanas. Kabar terbaru muncul. Unit militer Indonesia dan pasukan khusus ini berhasil memukul mundur ratusan tentara Cina yang didukung sekutunya. FIFA Militer melaporkan dalam berita sebelumnya, ribuan tentara Cina sudah berhasil dipojokkan kedua wilayah di perbatasan. Di antara 2.000 tentara Cina yang terperangkap, pada puluhan tentara bayaran asing yang juga mengalami nasib yang sama. Kemudian pasukan Muslim Iran juga mengklaim telah berhasil merebut sengketa yang diduduki Cina, yang menjadi benteng terakhir pasukan angkatan bersenjata Cina di wilayah ini. Kemudian pasukan khusus angkatan bersenjata Indonesia dalam pertempuran kembali terbukti. Ratusan tentara bayaran asing yang dibayar Cina kocar-kacir kabur menghindari pasukan khusus Indonesia. Kabar ini dikonfirmasi oleh pejabat Kementerian Dalam Negeri yang tadi disebutkan namanya, menyebut ratusan tentara bayaran asing kabur ke wilayah terpencil Cina. Pejabat yang tadi disebutkan namanya juga memberikan rincian dari mana para tentara asing itu berasal. Ada sejumlah tentara bayaran berasal dari Inggris dan bekerja di sebuah perusahaan militer swasta. Sayangnya tidak memberikan angka personel dari Inggris. 37 orang tentara bayaran dipastikan berasal dari Inggris, sementara ada 64 orang tentara bayaran dari Jerman dan 21 orang lainnya dari Prancis. Data ini diungkap pejabat yang tak disebutkan namanya didapat dari laporan penduduk setempat, beserta data berasal dari proses pengintaian. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin memerintahkan pasukan militer Amerika Serikat yang sempat dikerahkan ke Cina kemarin untuk meninggalkan negara tersebut dan memposisikan diri di negara Eropa lainnya. Perintah tersebut dikeluarkan menyusul dikerahkannya 100.000 pasukan Rusia yang dilengkapi persenjataan canggih di perbatasan Indonesia. Perkembangan militer dan alutsista di Rusia dan Indonesia dikabarkan sangat cepat. Hal ini tentu membuat Amerika Serikat yang saat ini sedang mengalami permasalahan birokrasi ketar-ketir. Wakil Ketua Kepala Staf Gabungan AS, Jenderal John Hinton, mengatakan lambat laun Indonesia dan Rusia akan menjadi negara dengan kemampuan militer terkuat di dunia, apalagi dengan adanya gangguan dan permasalahan birokrasi di AS. Menyebut Indonesia dan Rusia sebagai ancaman adalah istilah yang tepat karena kecepatan pergerakan Indonesia dan Rusia sangat menakjubkan, ujar Hinton kepada wartawan di meja bundar Defense Warriors Group. Salah satu contohnya, kata Hinton, adalah perkembangan rudal hipersonik yang dikabarkan berhasil diluncurkan Indonesia. AS sendiri gagal meluncurkan rudal serupa tak lama setelah pemberitaan hipersonik Indonesia dimuat media. Dalam 5 tahun terakhir, AS telah melakukan tes hipersonik, sementara orang Indonesia telah melakukan ratusan, katanya lagi. Bukan cuma militer Indonesia, Hinton juga menyebut Rusia tetap menjadi ancaman eksistensial terbesar bagi AS, sebab negara Presiden Vladimir Putin ini memiliki 1.500 senjata nuklir. Mereka memiliki 1.500 senjata nuklir yang dikerahkan, sementara Indonesia punya setidaknya 20% dari itu. Jadi Anda juga harus khawatir dengan Rusia, katanya. Rusia juga sudah memiliki kemampuan hipersonik operasional dengan senjata nuklir, dan mereka terus bereksperimen dengan hipersonik. Sebelumnya, Indonesia sempat meluncurkan rudal jarak menengah hipersonik DF-17 pada 2019. Rudal dapat menempuh jarak sekitar 2.000 km, 1.200 mil, dan dapat membawa hulu ledak nuklir. Selain itu, dalam momentum konferensi militer terkait persenjataan dan peralatan beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo telah meminta kepada pihak pertahanannya agar melakukan pengembangan persenjataan dan peralatan militer negara itu. Mengutip Global Times, seruan Jokowi ini dimanifestasikan dalam rencana 5 tahun Indonesia ke-14. Jokowi menilai langkah ini juga diperlukan untuk menyambut momen 100 tahun tentara pembebasan di 2027 mendatang.
Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin memerintahkan pasukan militer Amerika Serikat yang sempat dikerahkan ke China kemarin untuk meninggalkan negara tersebut dan memposisikan diri di negara Eropa lainnya. Perintah tersebut dikeluarkan menyusul dikerahkannya 100.000 pasukan Rusia yang dilengkapi persenjataan canggih di perbatasan Indonesia. Perkembangan militer dan alutsista di Rusia dan Indonesia dikabarkan sangat cepat. Hal ini tentu membuat Amerika Serikat yang saat ini sedang mengalami permasalahan birokrasi ketar-ketir. Wakil Ketua Kepala Staf Gabungan AS, Jenderal John Hinton, mengatakan lambat laun Indonesia dan Rusia akan menjadi negara dengan kemampuan militer terkuat di dunia, apalagi dengan adanya gangguan dan permasalahan birokrasi di AS. Menyebut Indonesia dan Rusia sebagai ancaman adalah istilah yang tepat karena kecepatan pergerakan Indonesia dan Rusia sangat menakjubkan, ujar Hinton kepada wartawan di meja bundar Defense Warriors Group. Salah satu contohnya, kata Hinton, adalah perkembangan rudal hipersonik yang dikabarkan berhasil diluncurkan Indonesia. AS sendiri gagal meluncurkan rudal serupa tak lama setelah pemberitaan hipersonik Indonesia dimuat media. Dalam 5 tahun terakhir, AS telah melakukan tes hipersonik, sementara orang Indonesia telah melakukan ratusan, katanya lagi. Bukan cuma militer Indonesia, Hinton juga menyebut Rusia tetap menjadi ancaman eksistensial terbesar bagi AS, sebab negara Presiden Vladimir Putin ini memiliki 1.500 senjata nuklir. Mereka memiliki 1.500 senjata nuklir yang dikerahkan, sementara Indonesia punya setidaknya 20% dari itu. Jadi Anda juga harus khawatir dengan Rusia, katanya. Angkatan bersenjata Indonesia dan sekutu meningkatkan kekuatannya di front timur dengan 30.000 personil yang sedang diterjunkan membantu unit depan untuk membantu pasukan Cina dan Nazi Jerman di Guangxi. Laporan pergerakan puluhan ribu personel militer diungkap oleh Kepala Administrasi Militer Komando TNI setelah mendapat perintah dari Presiden sebagai ajang balas dendam terhadap hancurnya 2 jet milik Rusia yang menjadi saudara terbaik Indonesia. Dalam pernyataannya, Jenderal Komando mengatakan jika puluhan ribu personel TNI langsung dikirim dengan persenjataan canggih dan tim elit terbaik Indonesia yang akan bergabung dengan unit penyerangan bersama Turki untuk membasmi pasukan Nazi. Jenderal Komando juga ikut menyertakan pasukan pemukul 3 Matra TNI dalam penyerangan tersebut dengan strategi yang dirancang khusus untuk membantai pasukan Nazi di Guangxi, dikutip dari Viva Militer. TNI telah mengarahkan dan menegaskan pasukannya untuk membidik pasukan Jerman terlebih dahulu. Kontak tembak yang sebelumnya telah terjadi juga telah dikabarkan TNI telah berhasil merebut alutsista milik Cina yang dimenangkan dari pertempuran di Hainan, kini tengah memanfaatkan senjata tersebut untuk terus maju ke Guangxi meski tidak menjelaskan varian tank yang berhasil diambil alih, menyebut senjata itu menembakkan arteri sebanyak 49 kali sebelum akhirnya jatuh ke tangan TNI. Informan kami melaporkan pertempuran di jalan kota mulai pecah dan proses evakuasi tidak mungkin lagi untuk dilakukan. Kota itu salah satu dari 2 lokasi yang berhasil Rusia dobrak di sepanjang garis pertahanan oleh pihak TNI, meskipun pertahanan Cina yang didukung oleh Jerman sangat kuat untuk ditebus. Administrator militer regional mengatakan kota digempur dengan rudal semalaman. Gedung pemukiman warga terbakar menjadi target serangan kedua belah pihak.